Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Mencuri motor, 2 anggota Polresta Banjarmasin ditangkap. Kelangkaan LPG 3 kg masih terjadi di Banjarmasin. Pencemaran oli di Sungai Banjarmasin meluas. Dua polisi dari Polresta Banjarmasin berinisial PS 41 tahun dan DM 26 tahun ditangkap pada Kamis 11 Agustus lalu. Keduanya mencuri motor beberapa lokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru. Tindak kejahatan mereka terbongkar saat petugas menyelidiki kasus kehilangan motor yang dilaporkan oleh sejumlah warga. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Thomas Afrian, saat gelar perkara Senin siang mengatakan, kedua tersangka mencuri motor dengan modus razia. Motor korban yang terjaring razia tersebut dibawa kabur untuk dijual. Kita baru saja mengungkap perkara begal, begal sepeda motor, di mana untuk laporan awal ini adalah korban ada terjadi pembegalan yang diduga pelaku ini adalah anggota Polri. Pelaku ini adalah oknum. Setelah itu kami kembangkan, alhamdulillah dapat 3 laporan polisi di wilayah Banjarmasin. Setelah kita dapatkan BB-nya juga dapat, pelaku yang kita tangkap persesuaian dengan bukti-bukti yang sudah ada. Kedua polisi ini mencuri karena himpitan ekonomi. Dari mereka petugas menyita barang bukti 5 unit motor. Keduanya akan dikenai pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. $3,5 kg barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Kejari Banjarbaru. Pemusnahan digelar di halaman Kejari, kawasan Trikora, Banjarbaru Selatan, Senin siang. Selain sabu-sabu, Kejari juga memusnahkan 793 botol minuman keras berbagai merek, 155 butir ekstasi, 601 butir obat daftar G, dan 14 senjata tajam. Terkait pemusnahan hari ini ada beberapa yang dimusnahkan. Ini sudah perkara-perkara barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu ada sabu-sabu, kemudian ada senjata tajam, miras, dan obat-obatan. Dan barang bukti lainnya yang memang dalam putusannya untuk dirampas, untuk dimusnahkan. Itu berkekuatan hukumnya mulai bulan apa itu? Kita ambil mulai periode Agustus 2021 sampai Juli 2022. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil penanganan perkara sejak Agustus 2021 hingga Juli 2022. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sudah lebih dari 2 pekan kelangkaan LPG 3 kg masih terjadi di Banjarmasin. Akibat sulit didapat, harga gas bersubsidi tersebut melonjak di pedagang eceran
yakni berkisar Rp35 hingga Rp40.000 per tabung. Warga di kawasan Kuin Selatan, Banjarmasin Barat rela mengantre lama di pangkalan demi mendapat gas melon dengan harga Rp18.500 per tabung. Ya, ada kelangkaan dalam saat ini nah. Kenapa jadi langka aja, Bu? Nah, kurang tahu lah. Jadi di mana-mana pengen mencari gas lah. Ya di sini kan ada pangkalannya, Bu. Nah, untuk harga enceran di enceran itu berapa harganya, Bu? Yang aku mendengar-dengar dari kawanan tuh lah, ada yang 35, 40 kayak gitu nah harganya. Jauh benar harganya daun di Jadi kalau di pangkalan yang jauh banget harganya kalau di pangkalan ini berapa, Bu? 18,5 Bang. 18,5 lah. Masih terbantu jangan di pangkalan ini lah. Ya. Kalau nungka di enceran suara pincak, Bu. Yang dulu aja, dulu pernah aja yang sia sampai 30 tukar aja seorang. Ada nih ibaratnya 30 gini ibaratnya kadeda jual barangnya dulu. Nah, itu Bang. Warga berharap kelangkaan LPG 3 kg segera teratasi agar gas bersubsidi tersebut mudah didapat. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Mencuri motor, 2 anggota Polresta Banjarmasin ditangkap. Kelangkaan LPG 3 kg masih terjadi di Banjarmasin. Pencemaran oli di Sungai Banjarmasin meluas. Beberapa hari terakhir, sungai di Banjarmasin tercemar oli. Minyak berwarna hitam yang beraroma menyengat itu berasal dari kapal tenggelam. Kapal yang mengangkut 100 ton oli itu tenggelam di perairan Alalak, Batola pada Rabu lalu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mengatakan pihaknya telah meminta pemilik kapal membersihkan sungai yang tercemar oli. Menurutnya pemilik kapal menyatakan siap bertanggung jawab dengan menyingkirkan oli yang mencemari sungai tersebut. Pemilik usaha atau siapapun yang bertanggung jawab di sana untuk melakukan pembersihan sungai yang tercemar itu. Jadi kami minta nanti sesegera mungkin untuk melakukan pembersihan terhadap sungai-sungai yang tercemar atau teraliri oleh cemaran tersebut. Dan jika seandainya nanti ditemukan ada temuan-temuan atau laporan-laporan dari warga akibat tumpahan cemaran tersebut, misalnya keramba dan lain-lain, dan ada yang mati, ada bagaimana, nanti pihak penyebab terjadinya tumpahan itu akan kami minta untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang merugikan masyarakat itu. Tumpahan oli dari kapal tenggelam tersebut mencemari sejumlah sungai, yakni Sungai Alalak, Sungai Awang, dan Sungai Kuin. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pencemaran oli di Sungai Banjarmasin meluas. Sebelumnya oli hanya mencemari Sungai Alalak, kini menyebar ke Sungai Awang dan Sungai Kuin. Wali Kota Ibnu Sina memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup segera mengatasi sungai yang tercemar oli. Ia menyarankan DLH menggunakan eceng gondok untuk menyingkirkan minyak berwarna hitam tersebut. Menurutnya, akar tumbuhan itu dapat menyerap oli yang menutupi permukaan air. Langsung diberikan penanganan dengan mengangkat oli yang tercemar ke sungai dengan bantuan ilung. Jadi ilung itu
sengaja dikumpulkan, dilempar ke oli-oli yang yang tercemar tumpah tadi, sehingga dia lengket di akar-akar, dan itu yang diangkat secara rutin. Tadi sudah berapa kali diangkat dan cukup mengurangi pencemarannya. Dan kami berharap ini segera ditangani, karena bagaimanapun juga itu pasti akan mencemari perairan Kota Banjarmasin. Sungai Awang, Kuin, bahkan ke Sungai Barito pasti akan terdampak. Ibnu Sina mengimbau masyarakat di bantaran sungai, terutama yang memiliki kapal, untuk berhati-hati agar bahan bakar kapal tersebut tidak mencemari sungai. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Keberadaan jamban dan keramba apung di sungai masih menjadi persoalan serius bagi pemerintah Kalimantan Selatan. Pasalnya, jamban yang berfungsi sebagai tempat membuang kotoran itu menghambat kebersihan sungai. Begitu juga dengan keramba apung untuk budidaya ikan yang tidak tertata sehingga mengganggu arus transportasi sungai. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, jamban harus dihapus dan keramba apung harus ditata agar sungai menjadi bersih. Sungai kita memang masih adanya jamban-jamban terapung, dan memang upaya yang dilakukan oleh teman-teman kabupaten ini sudah berlangsung, tetapi ternyata masih ada PR penting di sini, yaitu pentingnya bagaimana mensosialisasikan, mengkampanyekan, mengedukasi masyarakat bahwa kita sudah seharusnya tidak lagi berkegiatan MCK-nya langsung ke badan sungai, dan juga kami harapkan juga tentunya dari teman-teman sektoral yang memang memegang tugas dan fungsinya di dalam penanganan sanitasi ini lebih masif lagi untuk mengentaskan jamban terapung tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan meminta pemerintah kabupaten dan kota menyosialisasikan penghapusan jamban dan penataan keramba apung kepada masyarakat di bantaran sungai. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Mencuri motor, 2 anggota Polresta Banjarmasin ditangkap. Kelangkaan LPG 3 kg masih terjadi di Banjarmasin. Pencemaran oli di Sungai Banjarmasin meluas. Memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77, Sekolah Dasar Negeri SDN 1 Sungai Ulin Banjarbaru menggelar lomba 17 Agustus. Ada berbagai lomba yang digelar, yakni balap kelereng, balap karung, memasukkan pensil dalam botol, dan makan kerupuk. Lomba diikuti ratusan murid dari kelas 1 hingga kelas 6. Mereka antusias mengikuti lomba ini untuk mendapatkan hadiah yang disediakan pihak sekolah. Ikut bertanding ya? Ya, Bertanding apa? makan kerupuk. Apa harapannya nih? Juara atau gimana? Ya, Juara ya? Kelas berapa nih? 4A. 4A ya. Oke. Untuk anak-anak yang dilombakan memasukkan pensil dalam botol, kelereng, satunya apa? Makan kerupuk. Iya. Berapa hari nanti pelaksanaan ini? Kami melaksanakan 3 hari, Pak. Dari hari Sabtu, hari Senin, hari Selasa terakhir. Sesuai dengan petunjuk dari Dinas Kadisdikduk Banjarbaru. Ini Bu, dalam hal pelaksanaan ini apakah semua dilibatkan
semua kelas? Nggak, semua kelas dilibatkan Pak, supaya anak-anak semuanya ikut merasakan untuk memeriahkan hari kemerdekaan kita. Lomba digelar selama 3 hari dimulai sejak Sabtu lalu dan berakhir pada Selasa hari ini. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Upacara HUT kemerdekaan ke-77 di Banjarmasin pada 17 Agustus mendatang bakal dibatasi. Upacara yang akan dilaksanakan di balai kota tersebut hanya boleh diikuti 500 peserta. Selain itu, pemerintah Banjarmasin juga menerapkan protokol kesehatan prokes ketat untuk mencegah COVID-19. Persiapan 17 Agustus sebenarnya kita sudah final ya. Kita untuk Paskibraka itu udah sejak tanggal 1 Agustus itu sudah melakukan latihan di balai kota. Sebelumnya latihan di Gedung Susu Sultan Suryansah. Nah, atas kesepakatan kemarin mulai penyesuaian di balai kota per tanggal 1 Agustus. Kemudian untuk 17 Agustus sendiri itu ada beberapa kegiatan utama ya. Tanggal 15 kita sudah mulai gladi bersih dan gladi kotor ya. Pada upacara peringatan HUT kemerdekaan nanti, pemerintah Banjarmasin akan memberikan bantuan kepada mantan pejuang atau veteran. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain
buat ikan ini apa biasanya? Itu rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Mencuri motor, 2 anggota Polresta Banjarmasin ditangkap. Kelangkaan LPG 3 kg masih terjadi di Banjarmasin. Pencemaran oli di Sungai Banjarmasin meluas. Dua polisi dari Polresta Banjarmasin berinisial PS 41 tahun dan DM 26 tahun ditangkap pada Kamis 11 Agustus lalu. Keduanya mencuri motor beberapa lokasi di Banjarmasin dan Banjarbaru. Tindak kejahatan mereka terbongkar saat petugas menyelidiki kasus kehilangan motor yang dilaporkan oleh sejumlah warga. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Thomas Afrian saat gelar perkara Senin siang mengatakan, kedua tersangka mencuri motor dengan modus razia. Motor korban yang terjaring razia tersebut dibawa kabur untuk dijual. Kita baru saja mengungkap perkara begal, begal sepeda motor, di mana untuk laporan awal ini adalah korban ada terjadi pembegalan yang diduga pelaku ini adalah anggota Polri. Pelaku ini adalah oknum. Setelah itu kami kembangkan, alhamdulillah dapat 3 laporan polisi di wilayah Banjarmasin. Setelah kita dapatkan BB-nya juga dapat, pelaku yang kita tangkap sesuai dengan bukti-bukti yang sudah ada. Kedua polisi ini mencuri karena himpitan ekonomi. Dari mereka petugas menyita barang bukti 5 unit motor. Keduanya akan dikenai pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. $3,5 kg barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Kejari Banjarbaru. Pemusnahan digelar di halaman Kejari, kawasan Trikora, Banjarbaru Selatan, Senin siang. Selain sabu-sabu, Kejari juga memusnahkan 793 botol minuman keras berbagai merek,
155 butir ekstasi, 601 butir obat daftar G, dan 14 senjata tajam. Terkait pemeriksaan hari ini ada beberapa yang dimusnahkan. Ini sudah perkara-perkara barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu ada sabu-sabu, kemudian ada senjata tajam, miras, dan obat-obatan. Dan barang bukti lainnya yang memang dalam putusannya untuk dirampas untuk dimusnahkan. Itu berkekuatan hukumnya mulai bulan apa itu? Kita ambil mulai periode Agustus 2021 sampai Juli 2022. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil penanganan perkara sejak Agustus 2021 hingga Juli 2022. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sudah lebih dari 2 pekan kelangkaan LPG 3 kg masih terjadi di Banjarmasin. Akibat sulit didapat, harga gas bersubsidi tersebut melonjak di pedagang eceran, yakni berkisar Rp35 hingga Rp40.000 per tabung. Warga di kawasan Kuin Selatan, Banjarmasin Barat rela mengantre lama di pangkalan demi mendapat gas melon dengan harga Rp18.500 per tabung. Ya, ada kelangkaan dalam saat ini nah. Kenapa jadi langka aja, Bu? Nah, kurang tahu lah. Jadi di mana-mana pengen mencari gas lah. Ya di sini kan ada pangkalannya, Bu. Nah, untuk harga enceran di enceran itu berapa harganya, Bu? Yang aku mendengar-dengar dari kawanan tuh lah, ada yang 35, 40 kayak itu nah harganya. Jauh benar harganya daun di Daun di pangkalan yang jauh bakar harganya. Kalau di pangkalan ini berapa, Bu? 18,5, Bang. 18,5 lah. Masih terbantu jangan di pangkalan ini lah. Ya. Kalau nungka di enceran suara pincak, Bu? Yang dulu aja, dulu pernah aja yang sia sampai nang 30 tukar aja seorang. Ada nih ibaratnya 30 gini ibaratnya kadada jua barangnya dulu. Nah, itu Bang. Warga berharap kelangkaan LPG 3 kg segera teratasi agar gas bersubsidi tersebut mudah didapat. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.